Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah berhala dan bintang-bintang. Ayah Ibrahim alaihissalam bernama Azar adalah seorang pembuat patung untuk disembah. Meskipun ia tinggal di lingkungan bangsa penyembah berhala, tapi Allah telah memberikan kecerdasan, keberanian, dan hidayahnya kepada Ibrahim. Ia sebagai utusan Allah telah diberikan petunjuk bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta. Ibrahim dengan kecerdasannya terus berupaya menasihati kesesatan sang ayah dan kaumnya. Argumen-argumen Ibrahim yang cerdas berhasil membuat masyarakat tercengang. Dalam beberapa surat di Al-Quran diceritakan bahwa Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikit pun?" Surah Maryam ayat 41-42. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga menasihati kaumnya. Al-Quran surat Al-Anbiya berturut-turut menceritakan dialog mereka. "Patung-patung, apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" tanya Ibrahim. Mereka lalu menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Di ayat 54, Nabi Ibrahim berkata demikian, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Akan tetapi, mereka tidak mendengarkan Nabi Ibrahim sama sekali. Justru beliau dianggap seseorang yang menentang sembahan nenek moyang kaumnya. Dari kejadian itu, Ibrahim lalu menjelaskan tentang adanya Allah, pencipta alam semesta dan isinya. "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan, pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi di atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Surat Al-Anbiya 56-57. Tidak sampai di situ saja, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyerah untuk menyadarkan kaumnya. Ibrahim alaihissalam menganjurkan berhala sembahan kaumnya. Hingga suatu ketika Ibrahim alaihissalam diam-diam menghancurkan semua patung di tempat ibadah. Ia menyisakan patung terbesar dan menyelipkan kapak di sisi patung tersebut, seolah-olah patung tersebutlah yang menghancurkan semua patung-patung yang lain. Tuduhan pun langsung mengarah pada Ibrahim, sebab ialah yang selama ini menentang penyembahan berhala. Ibrahim alaihissalam pun disidang dan ditanya tentang siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam justru balik bertanya, "Mengapa tidak kalian tanyakan pada patung yang besar itu?" Seketika kaumnya terdiam. Mereka tahu pasti bahwa patung-patung sembahan mereka tersebut tak mungkin bisa bicara. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Ibrahim, berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin ia menghancurkan berhala-berhala yang lain, sedangkan ia pun tak bisa bergerak." Jawaban itu menjadi serangan bagi kesesatan mereka sendiri. Ibrahim pun mengembalikan perkataan mereka. "Lalu, mengapa kau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Di satu sisi, mereka membenarkan perkataan Ibrahim, namun nafsu untuk mengingkari seruan Ibrahim lebih besar. Akhirnya mereka tetap membantah, tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin akan pertolongan Allah. Mendengar itu, kaumnya marah. Mereka tidak mau berdebat karena tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibrahim. Mereka lalu mendirikan bangunan untuk membakar Ibrahim. Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Nabi Ibrahim alaihissalam tak gentar dengan siksaan dan cercaan kaumnya. Beliau pasrah diikat dan akan dibakar dalam api besar yang sengaja dibuat oleh kaumnya. Beliau tetap teguh iman dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung," doa Ibrahim.
Allah mengabulkan doa Ibrahim, serta atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, "Hai api, menjadi dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Melihat Ibrahim tak terbakar api, sebagian mereka pun mulai sadar akan kebenaran ajarannya, bahwa Tuhan itu Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, bukan berhala dan bintang-bintang. Keyakinan pada Allah inilah yang disebut tauhid. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar api diamalkan hingga kini. Doa tersebut menjadi sebuah pernyataan kepasrahan pada Allah, bahwasannya di titik terendah dalam hidup, akhirnya hanya kepada Allah manusia menyerahkan segala hidupnya. Cukuplah Allah Azza wa Jalla bagi kami, dan Dia sebaik-baik penolong. Sebagaimana tertulis juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dapat kita pahami dari kisah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sangat yakin dengan kebesaran, pertolongan, dan perlindungan Allah. Ia juga tak gentar menyampaikan kebenaran terbesar dalam ajaran Islam, yakni tauhid atau kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta betapa Ibrahim alaihissalam berusaha menyampaikan kebenaran dengan hati-hati kepada orang tuanya sendiri. Ia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sabar, meskipun ia tahu perintahnya begitu berat menegur ayah sendiri dan kaumnya yang sudah begitu kuat memiliki kepercayaan kepada leluhur. Semoga kisah keteguhan iman dan kesabaran hati dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadi teladan bagi kita, supaya kita tetap bersabar dalam berbuat baik, beribadah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.